Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Wajak Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi MPD, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 1 Wajak, anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Wajak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat, taufik dan hidayahnya dan kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Makanya patutlah kita bersyukur kepadanya. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Pondok Ramadan kali ini kami akan menyampaikan materi keutamaan bersedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, artinya suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Bersedekah dapat kita lakukan kapan saja. Dengan bersedekah hubungan bersosial bisa menjadi lebih baik. Dengan bersedekah juga dapat menjauhkan dari sikap sombong dan angkuh. Bersedekah dapat mengurangi beban saudara-saudara muslim kita atau saudara kita yang membutuhkan. Sedekah mempunyai cakupan yang luas, diantaranya menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, senyum, memberi nafkah kepada keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir. Ini adalah termasuk sedekah. Namun yang paling afdol adalah harta benda yang kita miliki untuk kita sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan tentang berbuat baik dan sedekah. Karena dengan sedekah dan berbuat baik tadi kita mengharapkan ridho dari Allah. Allah menjelaskan dalam beberapa ayat tentang sedekah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 117. Saya ulang, surat Al-Baqarah ayat 177.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa birra ang tuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wa sa'ilina wa fi riqab wa qamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu wa sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, ayat yang mulia ini mengandung kalimat-kalimat yang agung, kaidah-kaidah yang luas, dan akidah yang lurus tentang kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna. Tentunya perintah memberikan harta yang dicintai. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 254, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi wala khalatu wala safa'ah wal kafirina humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Anak-anakku sekalian, melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk membelanjakan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka di jalannya. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirawalan yatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Anak-anak, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan dari infak yang mereka tunaikan. Anak sekalian yang dicintai, yang saya cintai dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tentunya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang sedekah. Oleh karena itu tugas kalian untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan sedekah dan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan sedekah. Selanjutnya anak sekalian, keutamaan bersedekah. Di antaranya nomor 1, bersedekah tidak akan mengurangi rezeki. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdirulah wa ma anfaqum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan
Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Anak sekalian, di surat Al-Baqarah di surat An-Naba ayat 39 ini jelas Allah akan memberikan pengganti dari harta yang sudah kita infakkan. Karena Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik, wa huwa khairur raziqin. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat. Lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang menahan hartanya, dalam arti bakhil. Yang ketiga, dapat menghapus dosa. Anak sekalian, dengan bersedekah dapat menghapus dosa, tetapi harus diiringi dengan taubatan nasuha. Yang keempat, keutamaan bersedekah adalah dijauhkan dari api neraka. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis Ahmad, Bukhari dan Muslim, jauhilah neraka walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka bicaralah dengan baik, omongan yang baik. Yang kelima, keutamaan bersedekah adalah merupakan amal jariyah. Anak sekalian, sedekah infak yang kita tunaikan kepada yang berhak, ini akan menjadi amal jariyah kita yang tidak akan terputus. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, senyampang bulan Ramadan, marilah kita perbanyak sedekah agar meraih keutamaannya. Anak sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ada guna dan manfaatnya bagi kalian. Kalau benar adalah kebenaran dari Allah, kalau salah keterbatasan dari kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.